Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengawali aktivitas kita. Firman yang mengajarkan kita tentang bukti seseorang beriman. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap aktivitas yang berjalan dengan baik. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar firman-Mu menjadi penuntun kehidupan kami. Dalam nama anak Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Zefanya pasal 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Aidisido patongonokku tu akabangso dila na pita, asa saluhu nasida mejo guarni Jehovah, asa dioloi nasida ibana marroha sisangujur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kitab Zefanya ini sudah berhubungan dengan pembebasan atau kembalinya bangsa Israel dari pembuangan Babel. Tentu ini tidak hanya sebatas lepas dari perbudakan, tetapi bagian dari perubahan bahwa bangsa Israel itu akan memasuki masa atau cara hidup yang baru. Artinya pembuangan itu, hukuman Tuhan itu harus memberikan dampak atau perubahan yang positif kepada bangsa Israel. Itulah rencana Tuhan yang sebenarnya. Bukan ingin memusnahkan bangsa itu, tetapi ingin memperbaiki agar menjadi bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Salah satu yang ditekankan adalah tentang lidah seorang murid, atau bagaimana seharusnya orang Israel itu berbicara. Bapak Ibu saudara terkasih, berbicara tentang orang beriman atau apa tanda seseorang itu dikatakan beriman. Terkadang ada dua tanda yang dilihat oleh manusia, tanda dari luar atau tanda dari dalam. Seseorang terkadang bisa diarahkan untuk menilai bahwa orang beriman itu ditentukan oleh pakaian. Dia beriman, dia adalah orang Kristen karena pakaiannya begitu indah, karena penampilannya sangat sopan, karena penampilannya itu sangat baik. Ya mungkin itu adalah gambaran yang positif. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa sesuatu yang tidak terlihat, yaitu hati, pikiran, inilah sebenarnya penentu utama seseorang itu beriman atau tidak. Ya bisa jadi pakaiannya begitu indah, bahkan sangat luar biasa, tapi sebenarnya hatinya tidak baik, pikirannya tidak baik. Oleh karena itulah dikatakan tentang najis. Yang menajiskan seseorang itu bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulut atau ke dalam tubuh, tetapi apa yang keluar dari dalam diri kita, termasuk perkataan, termasuk perbuatan kita. Oleh karena itulah firman Tuhan berkata, aku akan memberikan bibir lain. Tentu ini hanya sebuah perumpamaan, karena tidak mungkin mulut manusia diganti dengan mulut yang lain. Tetapi hendaknya orang beriman itu terlihat dari perkataannya. Apakah kita orang beriman atau tidak, seharusnya itu terlihat dari perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita. Bagaimana kita berbicara di hadapan Tuhan di pagi hari ini? Apakah kata-kata kita menjadi sumber berkat bagi orang lain? Atau kata-kata kita menyakitkan orang lain? Atau apakah perkataan kita penuh dengan kebenaran? Atau berita-berita bohong? Apakah perkataan kita perkataan yang berkenan kepada Tuhan? Atau sebaliknya perkataan yang menyakiti hati Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih,
kita memang perlu berbicara tentang orang beriman, orang Kristen. Tetapi apa yang bisa dirasakan orang lain sebagai bukti bahwa kita adalah orang beriman, bahwa kita adalah orang Kristen? Apakah cukup dengan penampilan kita, doa kita, pujian kita? Itu hubungan kita kepada Tuhan. Orang beriman itu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, demikian juga dengan sesama. Bagaimana kita berbicara dengan orang lain? Apakah kita betul-betul menyambut mereka dengan perkataan yang penuh belas kasihan, dengan perkataan yang ramah? Atau apakah kita dikenal sebagai orang yang kejam dengan perkataan? Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Sebenarnya seseorang itu beriman atau tidak seharusnya terlihat dari perkataannya. Apakah kita adalah orang Kristen atau tidak, seharusnya itu harus tergambar dalam perkataan kita. Pada akhirnya gambaran Kristus, gambaran juru selamat yang kita imani sebagai Tuhan, itu harus tampak dalam diri kita, salah satunya dari perkataan kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara terkasih, ajaran Yesus tentang damai sejahtera, ajaran Yesus tentang mengampuni musuh, itu tidak hanya menjadi ajaran yang tertulis dalam Alkitab atau kitab suci, tetapi itu harus menjadi bukti nyata ketika kita berbicara. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, dimanapun kita berada, biarlah perkataan kita itu menjadi perkataan yang benar, perkataan yang menyejukkan, perkataan yang memperbaiki, dan perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan yang mengajarkan kami untuk berbicara dengan benar, untuk menggunakan berkat Tuhan dalam diri kami untuk hal-hal yang lebih baik. Berkati dan mampukan kami Tuhan, agar kiranya kami sebagai ciptaan-Mu, sebagai anak-Mu, mampu hidup dalam kebenaran. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.